Pernah nggak Anda bayangin situasi kayak gini? Anda daftarin anak ke sekolah yang reputasinya, wah keren banget. Kurikulum internasional, lulusannya hebat-hebat. Fasilitasnya nomor 1? Betul. Tapi tiba-tiba sekolah itu jadi pusat perdebatan nasional. Bukan karena prestasi loh, Bukan. tapi karena sesuatu yang sangat mendasar. Hak anak Anda untuk belajar agamanya sendiri. Nah, ini bukan cuma skenario. Ini yang lagi terjadi di Makassar di Sekolah Dian Harapan atau SDH. Anda sudah kirim kami banyak sekali sumber. Ada berita investigasi, ada opini para tokoh. Lengkap ya? Jadi misi kita hari ini, kita akan bedah semua ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Hukumnya bilang apa? Dan gimana kasus ini seolah-olah membuka lagi perdebatan penting tentang identitas, iman, dan pendidikan di Indonesia. Anda menangkap inti masalahnya dengan sangat baik. Ini lebih dari sekedar berita lokal loh. Pertanyaannya kan jadi, di mana kita menarik garis? Garis antara? Antara otonomi sebuah sekolah swasta berbasis agama dengan kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional setiap muridnya, apapun agamanya. Mari kita telusuri bareng-bareng, karena detailnya menarik sekali. Oke, kita mulai dari pemain utamanya ya. Di satu sisi, ada Sekolah Dian Harapan Makassar. Ini bukan sekolah sembarangan loh. Bukan? Ini bagian dari jaringan besar Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, YPPH, yang cabangnya ada 14 di seluruh Indonesia. Betul. Nah, di sisi lain, ada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Selatan. Mereka inilah yang mengangkat masalah ini ke publik. Dari sumber-sumber yang kita punya, SDH Makassar ini sekolah yang sangat diminati. Muridnya aja sekitar 1.000 orang, dari TK sampai SMA. Wow, banyak sekali. Mereka terkenal karena kurikulumnya yang kuat, apalagi bahasa Inggris dan wawasan globalnya. Nah, disinilah data yang paling mengejutkan muncul. Ini dia kuncinya. Menurut investigasi FKUB, ternyata sekitar 70% dari total siswa di sana itu non-Kristen. 70%? Ada yang Muslim, Buddha, Hindu, sampai Konghucu. Angka 70% itu adalah jantung dari semua cerita ini. Ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Iya, kenapa bisa? Kenapa sebuah sekolah Kristen bisa begitu populer di kalangan keluarga non-Kristen? Jawabannya yaitu tadi, kualitas. Jadi karena kualitas akademiknya ya? Tepat. Orang tua melihatnya sebagai produk pendidikan premium. Mereka mengejar kualitas akademis, kedisiplinan, peluang masa depan. Mereka itu pada dasarnya membeli produk pendidikan, bukan produk keagamaan. Tepat sekali. Tapi disinilah konfliknya mulai kelihatan. Walaupun siswanya beragam banget, Plural sekali ya. kebijakan sekolahnya ternyata nggak seberagam itu. Dari temuan FKUB, sekolah hanya menyediakan dan bisa dibilang mewajibkan pelajaran agama Kristen untuk semua jenjang. Nah, ini dia. Jadi kita punya demografi yang plural, tapi kurikulum keagamaan yang bisa dibilang singular. Dan ketika dikonfirmasi, pihak manajemen sekolahnya di sumber disebut nama Kelvin dan Golda ya. Iya. Mereka bilang kalau ini adalah standar nasional di seluruh jaringan SDH. Betul. Tapi ada satu detail penting di sini yang perlu kita luruskan. Siswa non-Kristen itu memang tidak diwajibkan ikut ibadahnya. Oh, oke. Tapi masalah utamanya tetap ada. Tidak ada pilihan pelajaran agama lain yang disediakan sesuai keyakinan mereka. Tunggu. Jadi opsinya cuma 2, ikut pelajaran agama yang bukan keyakinanmu, Atau, atau tidak dapat pelajaran agama sama sekali di sekolah. persis, Wah, ini kan posisi yang sulit sekali ya buat siswa dan orang tua. sangat sulit. Anda jadi tidak mendapatkan hak yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Dan ini bukan asumsi loh, sumber Anda menyertakan kesaksian langsung. Yang alumni itu ya, namanya Berlian. Betul. Dia mengkonfirmasi, dan saya kutip sedikit, kami belajar pelajaran agama Kristen tapi tidak diwajibkan ikut ibadahnya. Namun memang tidak ada guru agama lain. Kesaksian ini tuh seolah-olah memberikan wajah manusia pada statistik 70% tadi. Ini pengalaman nyata ratusan siswa setiap hari. Melihat fakta-fakta ini, ya wajar kalau FKUB tidak tinggal diam. Mereka nggak cuma investigasi, tapi membawa ini ke ranah yang lebih serius. Jelas. Mereka bilang praktek SDH ini berpotensi melanggar hukum. Tentu, media juga minta komentar lebih lanjut ke sekolah. Iya, ke kepala sekolahnya. Betul, Pak Calvin Sambulogar dan ada juga Ibu Linda Tejokusuma. Tapi mereka memilih untuk tidak banyak berkomentar dan mengarahkan media untuk tanya langsung ke Yayasan Pusat. Dan kalau kita bicara soal hukum, FKUB ini landasannya kuat sekali. Kuat ya? Sangat kuat. Mereka merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas, nomor 20 tahun 2003. Ada satu pasal yang jadi jantung argumen mereka.
Pasal berapa itu? Pasal 12 ayat 1 huruf A. Bunyinya gimana persisnya pasal itu? Bisa dijelaskan? Bunyinya sangat eksplisit dan tidak bisa ditawar lagi. Intinya begini, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Wow! Kalimatnya lugas sekali kan? Tidak ada area abu-abu di sana. Hak itu melekat pada setiap peserta didik. Bukan cuma di sekolah negeri? Tepat. Tidak dibedakan sama sekali. Oke, aturannya jelas sekali. Tapi saya coba mainkan peran devil's advocate sebentar ya. Boleh, silakan. Bukankah ini sekolah swasta? Dengan identitas Kristen yang jelas dari awal. Apa mereka tidak bisa berargumen, "Hei, Anda daftar ke sekolah kami, Anda tahu identitas kami. Ya ini aturan mainnya." Argumen semacam itu punya kekuatan nggak sih di mata hukum? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini inti dari banyak perdebatan serupa. Argumen, ini rumah kami, ini aturan kami, itu memang sering muncul. Sering ya. Tapi, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, argumen itu jadi lemah ketika berhadapan dengan undang-undang nasional yang melindungi hak dasar warga negara. Sebuah yayasan swasta, meskipun punya otonomi, tidak bisa membuat kebijakan internal yang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang di atasnya. Saat mereka beroperasi di Indonesia, ya mereka tunduk pada hukum Indonesia. UU Sistiknas itu tidak membedakan sekolah negeri dan swasta dalam hal ini. Dan kelihatannya pemerintah daerah juga sepakat dengan interpretasi itu ya, karena mereka langsung bergerak kan? Betul sekali, isu ini tidak dibiarkan menguap. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Pak Iqbal Andi Najamuddin, langsung merespons. Apa kata beliau? Yang menarik, beliau bilang baru tahu isu ini dari laporan masyarakat. Dan beliau juga menggarisbawahi satu hal yang aneh. Apa itu? Selama ini, belum pernah ada satupun aduan resmi dari orang tua siswa SDH soal ini. Nah, itu juga yang bikin saya penasaran, kenapa orang tuanya diam? Kalau 70% siswa itu non-Kristen, kan berarti ada ratusan keluarga yang terdampak. Mungkin mereka takut, atau jangan-jangan mereka nggak terlalu peduli. Mungkin bagi mereka yang penting kualitas akademiknya, urusan agama biar diurus di rumah saja. Bisa jadi kombinasi dari beberapa hal itu. Sumbernya memang tidak menjelaskan secara eksplisit, tapi kita bisa berspekulasi. Oke. Mungkin ada kekhawatiran kalau protes, anaknya nanti dapat perlakuan gak enak atau bahkan diminta keluar. Masuk akal? Opsi lainnya, seperti yang Anda bilang tadi, ini kalkulasi pragmatis. Bagi sebagian orang tua kelas menengah atas, akses ke pendidikan berkualitas global itu prioritas utama. Jadi mereka rela mengkompromikan satu aspek, yaitu pendidikan agama di sekolah. Demi keuntungan jangka panjang yang mereka lihat. Tapi apapun alasannya, diamnya orang tua ini tidak menghapus potensi pelanggaran hukumnya. Lalu apa langkah konkret dari Dinas Pendidikan? Sesuai tanggal di sumber, mereka langsung menjadwalkan pemanggilan pihak sekolah dan yayasan untuk klarifikasi. Kalau tidak salah besoknya, tanggal 5 Desember 2025. Dan ini cuma sekedar dipanggil ngobrol-ngobrol aja. Oh, bukan. Ini bukan obrolan santai. Ada konsekuensi serius yang menanti. Berdasarkan pasal 7 UU Sistiknas, kalau pelanggaran terbukti, sanksinya bisa berupa sanksi administratif. Sanksi administratif itu seperti apa? Bisa dimulai dari peringatan tertulis, tapi bisa berujung pada yang paling berat, penutupan sekolah. Jadi, taruhannya tinggi sekali nih. Oke, jadi kita sudah punya gambaran lengkap soal fakta di lapangan dan dasar hukumnya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting. Bagaimana respon masyarakat? Nah, ini yang seru. Kasus ini kan meledak di publik, pasti banyak tokoh yang angkat bicara. Dan pandangan mereka ini menarik sekali, karena spektrumnya luas banget. Sangat luas. Kita bisa membaginya ke dalam beberapa kelompok pemikiran. Kelompok pertama itu mereka yang fokus pada penegakan hukum dan keadilan. Siapa saja itu? Di sini ada nama-nama seperti Prof. Muammar Bakri dari FKUB. Lalu ada Haidir Fitrah Siagian, seorang aktivis pendidikan Muhammadiyah, dan juga Prof. Dr. Mustari dari MUI Sulsel. Apa benang merah dari pandangan mereka bertiga ini? Benang merahnya adalah prinsip supremasi hukum. Intinya, mereka semua setuju, sekolah swasta itu berhak punya identitas keagamaan. Nggak ada yang mempermasalahkan SDH itu sekolah Kristen. Oke, itu fair. Tapi, hak itu tidak absolut. Saat sekolah itu membuka diri untuk siswa dari berbagai agama, maka secara otomatis dia terikat kewajiban untuk memenuhi hak semua siswanya sesuai hukum Indonesia. Prof. Muammar Bakri menyatakannya dengan sangat tajam. Saya kutip ya, jika hanya satu agama yang diajarkan,
Sementara mayoritas siswa beragama lain, maka secara moral dan hukum, hal itu tidak sesuai dengan semangat pendidikan nasional yang berkeadilan. Pernyataan itu langsung ke jantung masalahnya ya. Tapi kan ini bukan cuma soal hukum, ini juga soal pendidikan karakter. Ada pandangan lain yang masuk lebih dalam ke aspek itu kan? Tentu, di sininya perspektif dari komunitas Buddha jadi sangat relevan, diwakili oleh Pak Yong Rislau, Ketua Permabudi Sulsel. Oke. Beliau menggeser perdebatan dari ranah legalitas ke ranah pedagogi dan etika. Bagi beliau, ini bukan cuma soal hak yang tidak terpenuhi, tapi soal potensi kerusakan pada pembentukan karakter anak. Wah, lebih dalam lagi ini. Apa argumen utamanya? Argumennya sangat mendasar. Beliau mempertanyakan bagaimana mungkin kita bisa membangun fondasi karakter seorang anak di atas sistem nilai dari agama yang tidak dianutnya. Maksudnya? Beliau khawatir ini bisa menciptakan apa yang disebutnya bias nilai. Ini istilah yang kuat loh. Bias nilai. Kutipannya yang paling menohok itu, bagaimana mungkin kita membangun fondasi karakter anak kita di atas sistem nilai-nilai agama lain. Beliau juga mengingatkan agar sekolah, dengan segala kemasan modernnya, tidak menjadi sarana syiar terselubung. Istilah bias nilai itu patut kita renungkan ya. Betul sekali. Ini menyoroti kekhawatiran bahwa pendidikan karakter yang nggak berakar pada keyakinan otentik si anak bisa jadi rapuh, atau lebih buruk lagi, bisa menciptakan kebingungan identitas. Jadi anak bisa tahu banyak nilai baik, tapi tercerabut dari akar spiritualnya sendiri. Tepat. Oke, dari penegakan hukum, kita bergeser ke filosofi pendidikan. Spektrumnya memang luas, tapi di antara dua kutub ini ada nggak sih suara yang mencoba mencari jalan tengah, solusi yang lebih berimbang? Ada. Dan ini mungkin pandangan yang paling konstruktif dari semua sumber yang kita punya. Dari siapa ini? Datang dari Prof. K.H. Mustari Bosra, seorang ulama yang juga wakil ketua MUI Sulsel. Beliau tidak hanya mengkritik, tapi juga menawarkan sebuah kerangka berpikir untuk jalan keluar. Apa saja poin-poin utamanya? Pertama, beliau menunjukkan pemahaman. Menurutnya, wajar kalau sekolah Kristen ingin menanamkan nilai-nilai agamanya dalam seluruh proses belajar mengajar. Itu bagian dari identitas mereka. Sama seperti sekolah Islam yang menanamkan nilai keislaman. Poin yang adil. Lalu batasannya di mana? Nah, ini poin keduanya yang krusial. Beliau menggarisbawahi batasan yang sangat jelas. Bagi siswa non-Kristen, pembelajaran nilai-nilai agama itu harus berhenti di ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan, maksudnya? Atau dalam ilmu pendidikan disebutnya aspek kognitif. Siswa boleh tahu, boleh paham, tapi tidak boleh dipaksa masuk ke ranah keyakinan atau ibadah. Jadi beda antara tahu tentang dengan mengimani. Tepat sekali. Yang satu kognitif, yang satu lagi itu sudah masuk afektif dan psikomotorik. Wah, pembedaan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik ini sangat membantu menjernihkan masalah ya. Jadi diskusinya nggak hitam putih. Apakah beliau kasih contoh nyata bagaimana ini bisa diterapkan? Beliau memberikan contoh yang sangat kuat dan relevan dari lingkungannya sendiri. Oh ya? Yaitu praktik yang sudah lama berjalan di banyak perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia Timur, di mana banyak mahasiswanya non-Muslim. Oke. Di sana, semua mahasiswa, termasuk yang Kristen, wajib ambil mata kuliah kemuhammadiyahan. Terus bagaimana itu diajarkan ke mahasiswa non-Muslim? Nah, ini kuncinya. Materinya dibatasi pada aspek kognitif tadi. Mereka belajar sejarah Muhammadiyah, ideologi gerakannya, nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Tapi tidak dipaksa untuk... Tidak pernah ada paksaan bagi mahasiswa non-Muslim untuk meyakini akidah Islam atau menjalankan sholat. Menurut Prof. Mustari Bosra, ini model toleransi yang ideal, menjaga identitas tanpa melanggar hak. Dan beliau membingkai seluruh pandangannya dengan prinsip fundamental dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul. Tapi beliau menerjemahkannya bukan sebagai slogan untuk saling menjauh, tapi sebagai prinsip operasional untuk saling menghormati di ruang publik, termasuk di sekolah. Jadi kalau kita rangkum sebentar, di satu sisi ada sekolah unggulan dengan kebijakan internal yang mereka sebut standar nasional. Yang mungkin didasari identitas keagamaan mereka. Tepat. Di sisi lain kita punya realitas demografi siswa yang beragam banget, dan sebuah undang-undang yang sangat jelas menjamin hak mereka.
Ini benturan yang klasik sekali di negara seperti Indonesia, Sebuah benturan antara identitas partikular sebuah kelompok, dengan komitmen universal sebuah bangsa. dan kasus ini memaksa kita semua, termasuk Anda yang mendengarkan, untuk bertanya lagi, gimana cara terbaik menyeimbangkan keduanya? Iya, sumber-sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan kritik yang muncul itu sebetulnya bukan untuk menyerang satu agama. Justru sebaliknya, ini upaya untuk menagih janji kebangsaan kita. Janji apa itu? Jaminan kebebasan beragama dalam pendidikan untuk semua anak bangsa, tanpa kecuali. Ini tentang keadilan, tentang menciptakan ruang aman di mana ilmu, iman, dan toleransi bisa tumbuh subur bersama. Sebagai penutup, ada satu lagi pemikiran dari analisis Prof. Mustari Bosra yang terus terngiang di benak saya. Yang mana itu? Beliau menyebutkan observasinya bahwa banyak orang tua, termasuk yang Muslim, sengaja memilih sekolah seperti SDH bukan karena ingin anaknya belajar agama Kristen, Tapi murni karena murni karena keunggulan akademik, kedisiplinan, dan fasilitasnya. itu observasi sosial yang sangat tajam dan membuka satu lapisan diskusi yang lain lagi. Betul, dan ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Di tengah tuntutan persaingan global yang membuat kita sebagai orang tua mati-matian fokus pada prestasi akademik, bahasa asing, dan skill-skill masa depan untuk anak-anak kita, di manakah sebenarnya kita meletakkan tanggung jawab atas pendidikan spiritual dan karakter mereka? Pertanyaan yang bagus. Apakah kita merasa itu sepenuhnya tanggung jawab kita di rumah? Ataukah kita tanpa sadar telah meng-outsource atau menyerahkan tanggung jawab itu kepada lembaga pendidikan yang kita pilih? Bahkan jika lembaga itu berasal dari tradisi keyakinan yang berbeda. Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Dalam perlombaan mengejar keunggulan duniawi, jangan-jangan kita lupa memeriksa fondasi spiritual seperti apa yang sedang dibangun untuk anak-anak kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.